Ini bakal jadi 2-0 atau 1 sama? Feeling aku 2-0 sih tetap ya. Bigetron terlihat dengan komposisi yang mereka bawakan lengkap juga, pick off-nya ada. Tim Liquid ID nih yang berapi-api tadi waktu lagi interview gitu loh. Oke, tapi ya masing-masing sudah memberikan pendapatnya juga dan sepertinya eksekusi yang akan kembali menjadi bukti. Akankah mampu Bigetron Esports mendapatkan poin penuh 2-0 ataukah tim Liquid ID akan memperpanjang match kali ini menuju ke full facility di best of 3? Kita akan lihat sama-sama tentunya di Land of Down akan seperti apa eksekusi dari kedua belah tim. So Radit and Om Wawa, let's take it away. Thank you so much Aul, dan kita akan segera menyaksikan game kedua dari match pertama pembukaan yang cukup panas sudah kita saksikan di game pertama tadi, total 24 menit. Dan apakah game kedua juga akan bisa dibawa ke late game seperti tadi? Nah ya, ini aku pengen lihat sebenarnya untuk kombinasi antara Kalea dan siapapun ya. Iya. Karena biasanya kalau ada Kalea, di belakangnya itu adalah mage yang siap buat ngeburst. Oke. Tapi sekarang di belakangnya mage yang farming. Dia agak beda sedikit ya, jadi ya harus menunggu sebenarnya untuk Kaleanya apakah memang bisa klop dengan Hanzo yang tidak butuh pengawalan juga sih. Kalau buat Hanzo-nya. Iya, aku suka sih dengan pemilihan Hanzo dari Bigetron di pick ketiga tadi ya. Dibandingkan dengan Joy yang minimal butuh banget untuk di backup juga di area jungle di awal-awal gamenya. Hanzo lebih mandiri, dengan lebih cepat juga untuk rotasinya. Bisa bersaing dengan Jauhead dan juga Suyo yang tadi kita lihat di bawah detik 45 aja tuh udah bener-bener gerak ke arah river. Ya, minimal kalau ada Hanzo itu jungle-nya kita biar dirusuh juga bisa lah. Iya. Buat ambil buff-nya ya. Dari emblem setnya Kaleanya build apa nih? Oke, build tank ya berarti ya. Concussion, tank, Firmness juga dipakai. Ada buff untuk Firmness. Naik 2 untuk defense-nya. Iya, tapi kali ini terlihat memang rotasi lebih agresif ke arah Eman ya. Bahkan di menit awal udah mulai ada 4 player tadi yang bergerak ke arah atas dari Bigetron Esports. Membuat Eman mau nggak mau bermain jauh lebih aman. Dan jangan lupakan, flicker available dari Widhi kapanpun bisa dia gunakan untuk ejector ke arah Eman. Tapi benar-benar dicicil gitu ya. Full coiler ditahan ya kan, dicicil terus juga di bagian top. Yang akan dibiarkan jadi Eman ya. Dan ini sepertinya akan menjadi first blood yang didapatkan oleh Liquid ID. Eman masih coba untuk menghindar, tapi yap, first blood dipegang oleh Iron Shiki. Apakah akan ada pertukaran? Karena Widhi pun agak sedikit tertinggal dan Light masih belum berhasil mendapatkan pertukaran tersebut. Yap. Dari Light-nya yang belum punya Tsunami Slam tadi. Dia masih kosongan juga untuk naik ke atas. Cuma punya Tidal Strike, jadi cukup berbahaya untuk bisa masuk. Dan bahkan terkesan tidak bisa menolong tadi untuk di awal-awal. Iya, sebenarnya dengan pressure ke arah Eman ya, ini memberi space juga untuk Moreno sama Anavel sih. Karena ya harusnya ini Anavel jauh lebih cepat dari segi rotasi farmingnya. Lihat udah level 5 untuk Anavelnya, berbeda satu level dengan Favian yang tadi mendapatkan assist di atas. Dan apakah ini menjadi keuntungan juga nih untuk teman-teman dari Bigetron Esports? Ya, sebenarnya keuntungannya masih bisa dinetralkan dengan level Favian juga ya. Jadi untuk retribution power masih sama. Yang membedakan ya paling cuma di level-level dari roamernya nih nantinya. Karena Widhi bentar lagi level 4. Nah ini masalahnya sekarang akan coba dikontes karena retribution yang lebih didapatkan oleh Anavel. Memang berhasil mendapatkan pertukaran tapi Widhi pun down. 1 tukar 1. Kali ini Kinjutsu dari Anavel mencoba untuk mengejar ke arah Aran dan tamparan dari Bad Impact Moreno. Sungguh-sungguh menyakitkan meskipun double untuk Favian. Pertukaran yang adil. Tapi lagi-lagi Favian lah yang mendapatkan double membuat sekarang nggak ada perbedaan level terlalu jauh lagi. Ya, meskipun turtle tadi sempat didapatkan oleh Bigetron Esports ya. Iya. Masih bisa dinetralkan. Dan di bagian topnya masih farming ternyata untuk Emannya. Tidak akan berjalan terlalu jauh karena harus kena first blood juga. Dan lihat Anavelnya berusaha untuk menangkap Aran yang punya mobilitas tinggi. Wah ini sih bakal terlalu sulit ya untuk ditangkap ya. Meskipun ya Aran tersisa sedikit saja tapi di menit ketiga harusnya item pertama pun belum selesai di-build oleh Anavel. Dan itu yang membuat Aran masih bisa sustain dan selamat. Sekarang kita lihat nih. Apakah Liquid ID udah coba mulai bermain agresif kembali ke arah Eman? Ya, mereka harus agresif. Dan sepertinya memang untuk area topnya bakal lebih sering digengin ya. Lihat dari arah pemain-pemain dari tim Liquid ID juga. Oh, oke. Ada Tsunami Slam yang dibuka. Widhi membalaskannya dengan ejector. Tapi kali ini backupan pun datang. Moreno di waktu yang tepat membuka Sanguine Claw. Dan flicker, Bad Impact, satu hit terakhir. Anavel masuk. Dengan satu momentum Eman. Corner Dash yang berhasil mendapatkan poin kill pertama untuknya. Wow, semua berlangsung begitu cepat. Dan tim fight tadi ternyata bisa dipegang oleh Bigetron Esports ya. Memang ada Tsunami Slam sempat terkena ejector, tapi ternyata backup-annya nih. Ternyata ada Anavel juga yang masuk dengan Kinjutsu dia tadi. Iya. Tapi jujur Kale yang diambil juga beresiko ya. Karena dia nggak bisa buka visions gitu. Ya, dia tipis kan. Jatuhnya ya dia buka badan juga. Benar. 5 damage. Dan Anavel masih belum puas seperti untuk memberikan damage yang besar ke arah Aran.
Pokingan demi pokingan terima. Dari bagian lain, Light yang mencoba untuk mendapatkan round Shiki. Dipaksa untuk mundur, kehilangan cukup banyak HP. Dan Turtle yang kedua akan segera dikontes, Om. Ya, total yang kedua dengan pengawalan dari Light di bagian top. Berarti ini masih dengan menang jumlah untuk tim Liquid ID. Waduh, ini Anavel udah mulai bonyok dan emang ada Aran di sana yang megang kendali, tapi Kinjutsu Financial Ninja yang langsung masuk ke arah Aran, berhasil mendapatkan Aran. Pertukaran memang ada dengan aja Turtle yang kedua, tapi Anavel kehilangan bayangannya. Ada dua member yang hilang dari Liquid ID dan Bigetron Esports. Mereka berhasil menuju ke arah tengah secara bersamaan dan bisa memberikan pressure di area outer mid lane. Iron Shiki, heavy crossbow-nya ditangkap dengan Sanguine Claw. Dan sekarang dipaksa untuk mundur semua. Oke, meskipun belum ada poin kill sekarang buat Moreno, tapi sudah 3 assist. Dan ini adalah sesi lane yang memang butuh waktu, tapi waktu sepertinya mereka dapetin dari stack demi stacknya ya. Goalnya memang unggul lah buat tim Liquid ID karena mereka sempat untuk dapetin turtle-nya. Tapi killnya Anavel ini kayak gak terbendung seakan-akan, terutama nanti kalau nanti menginjak di mid to the late game. Iya. Di awal saja kelihatan kayak Anavel ini sungguh merepotkan gitu. 2 poin kill, 2 assist juga. Jadi ini bisa kembali bertambah untuk Anavelnya. Ya itu yang poin penting banget sih, terutama untuk mengejar ke arah mid game yang lebih aman lagi ya. Karena selama, ejector, Luke yang dituju, kombinasi dengan Yevil kemudian membuat Luke tereksekusi Light. Flicker untuk defensif, masuknya Anavel mencoba mencari pertukaran yang dituju karena Yeskiel lah, tapi lihat Arrow Shiki yang down. Dan apakah Eman menjadi pertukaran balik? Shutdown karena Eman double kill untuk seorang Fabian, dan kali ini kehilangan 3 member Bigetron Esports dalam bahaya. Lagi-lagi tim fight yang seakan-akan bisa dipegang tadi oleh Bigetron Esports bisa dibalikkan juga berkat ejector yang memulai tim fight tadi, dan lihat arannya langsung membayang-bayangi Kinjutsu Ninja yang dilepaskan oleh Anavel. Ya, ini selalu sulit sih untuk gimana Anavel bisa bebas dengan Kinjutsu Ninjanya ya. Karena Aran mencari lini belakang, membuat tubuh bayangan dari Kinjutsu Ninjanya itu habis terlebih dahulu HP-nya. Dan Luke sekarang masuk seorang diri ke dalam semak yang cukup berbahaya tanpa adanya cover dari Bigetron Esports. Ya, ini berarti akan mengandalkan Moreno kah ke depannya. Lihat Fabiannya. Berusaha untuk ditangkap tadi dengan Tidal Strike, masih gagal untuk Light. Sedangkan Emannya memang masih bisa bertahan juga, tapi objektif. Turtle-nya yang terbuka bisa didapatkan oleh tim Liquid ID. Mereka juga cukup unggul dari sisi ekonomi. Ya, ini power banget sih Fabian dengan Suyo-nya ya. Karena lagi-lagi dia berhasil untuk selalu bisa mendapatkan banyak keuntungan dan juga bisa melarikan diri dari keadaan-keadaan yang genting untuk mereka. Dan Bigetron Esports sekarang setup akan coba mereka lakukan dengan membukanya ejector, tapi lihat Yeskiel yang dituju. Anavel nggak fokus karena di depan, karena Yeskiel lah target utamanya. Ya, mau gak mau ya, ada recall kan untuk Yes, nope, gak recall ternyata. Dengan 2000 HP yang tersisa akan berusaha untuk mendekat juga mendapatkan turtle yang ketiga. Tapi maju dengan Tidal Strike, Tsunami Slam, follow up-nya dengan Daya Purify dan lini belakang yang dituju ke arah Anavel menghilang di tempat. Kali ini Turtle menjadi milik Liquid ID. Yap. Sebagaimana kita mention tadi sih, lebih ke aku pengen ngelihat siapa yang bakal menjadi follow up untuk Tsunami Slam. Karena ini belum ada follow up yang memadai. Di belakang biasanya mage-nya yang bisa nge-burst, contohnya Parsha. Iya, langsung hilang jadinya ya. Langsung kan bisa kena efek gitu. Tapi di Cecilia, Cecilia memang masih butuh waktu juga. Berarti mungkin kalau kita mau melihat seberapa efisien untuk Kalea, Iya. ya kita harus melihat kapan Cecilia punya item ketiga. Masalahnya nih kondisinya udah mulai nggak baik-baik saja buat Bigetron Esports gitu. Mereka hampir tertinggal 4.000 gold di menit yang ke-8. Dan sekarang udah mulai dikuasai juga karena di bagian bawah inner turret sudah hilang. Anavel yang maju dengan Kinjutsunya langsung menghilang saja. Dengan adanya Widi yang selalu ada dimanapun nih untuk membuka vision sekarang Liquid ID. Ya, itu harus cepat memang ya. Kalau Kinjutsu dipukul, dia kembali lagi kan udah luka juga kan yang di belakang. Jadi it's okay gitu kalau memang kalian lihat ada Kinjutsu yang datang, ya udah pukul dulu yang di depan, baru cari yang di belakangnya. Iya, Jangan cari belakangnya sekarang. udah nggak bisa di-hit juga ya. Oke, mid game di menit ke-8. Liquid ID yang memang coba untuk melakukan setup ambushnya, mempersiapkan Widi kembali yang bisa melempar siapapun di dalam area semak-semak ini udah bener-bener bahaya banget sih. Karena mau itu Luke sekalipun yang dilempar, bisa instan di pick off oleh Liquid. Ya, tapi Arannya sendirian kena retribution, Aran bisa kabur ke Aran. Sepertinya masih cukup tebal HP yang dimiliki oleh Aran, menahan semua damage dari Kinjutsu Pinnacle Ninja. Iya. Lihat gimana dia kayak samsak berjalan Om, gak peduli dengan hit demi hit yang dilakukan oleh Anavel. Dan bahkan tuh cuman hilang separuh regen lagi sekarang. Iya, masuk bus penuh lagi tadi. Oke. Dan ya mungkin dari Bigetron Esports sekarang mereka susah untuk membuka map. Bedanya game pertama ada Selena. Di game ini siapa yang akan buka bush? Langsung dilempar kena ejector. Mungkin bisa dengan Kinjutsunya ya, tapi nggak semudah itu juga. Karena lagi-lagi ketika
HP dari Kinjutsunya hilang, itu akan membeli waktu juga. Membuka window untuk Liquid ID ngasih serangan balasan gitu. Dan kita sekarang akan berusaha untuk mencari, ya mungkin menyicil dulu ya HP dari tim Liquid ID. Karena ada Suyo di sana yang bisa nge-regen juga nanti dengan itemnya. War X sudah pasti dipegang dengan Suyo. Terus ada Widi yang selalu mengisi area bush. Kayak gitu. Selalu ada Widi. Ejector pun dipersiapkan. Lihat gimana Luke menghilang di tempat. Dengan instan. Kehilangan sosok frontlaner membuat Bigetron Esports harus merelakan Lord pertama mereka ke tangan Liquid ID. Ya, mau gak mau mereka harus mundur semuanya sekarang. Dan tidak ada yang bisa dilakukan. Mereka minim untuk vision bagi Bigetron Esports. Mau gak mau untuk buka mapnya ya mereka harus bisa merelakan ya antara Kinjutsu yang masuk atau seperti tadi kita lihat Luke membuka rumput dan harus bersiap-siap tapi di belakangnya. Kalau yang di belakang tidak siap, Luke pasti terpick up sendirian. Iya, masalah tadi benar-benar cepat juga sih Om. Gak ada 2 detik mungkin. Follow up yang begitu cepat dari Liquid ID langsung menghilangkan sosok terkuat dari Bigetron Esports. Itu yang bakal jadi PR banget sih. Karena lagi-lagi yang masuk ke arah mid game sekarang di red 10, Iron Chiki selesai untuk item ketiganya. Dimana Fabian pun Queen's Wings juga sudah diamankan di bagian tengah. Mau nggak mau hanya bisa mengandalkan Kinjutsu dari Anavel aja. Tapi pun dia nggak begitu aman karena Widi bersiap di bagian belakang. Langsung dipacul. Langsung dipacul. Gak jadi maju. Kembali ke base ya. Untuk Anavel dan sekarang juga tekanan datang dari tim Liquid ID. Mereka punya Lord. Masih Lord yang pertama, masih Lord yang akan sangat minimalis memang punya efek charge. Ya. Tapi mudah banget untuk bisa dihancurkan dengan shield turret. Iya, lihat gimana Kinjutsunya langsung dilempar dengan ejector membuat Anavel masih gagal bisa memaksimalkan ya penggunaan ultimate dari Hanzo ini. Karena ya benar-benar susah banget buat nyentuh lini belakangnya Om. Ya, mau maju dikit, Hilda maju dikit lagi bisa kena eject. Dan kalau yang ditarget Aran ya udah. Wow, eject the flicker! Widi memang berhasil mendapatkan blue kembali. Tapi Widi masih bisa membeli waktu untuk mundur sedikit keluar dari jangkauan zona berbahaya Bigetron Esports. Anavel yang kali ini tahu dengan nggak adanya ejector yang tadi sudah sempat di pop up masih bisa escape untuk semua member Liquid ID. Yap, dan juga untuk Anavelnya di East yang memang tidak punya stack banyak ya jelas damage juga tidak akan terlalu besar. Dan sekarang dari tim Liquid ID mereka pegang kendali permainan, mereka punya map vision, mereka punya map control sangat berbeda dengan game pertama mereka juga sekarang. Mereka bisa keluar dari tekanan dan sejauh ini kita belum melihat aksi luar biasa dari kalian. Iya, dan lihat ini benar-benar dibikin susah banget Om. Ya, bayangan yang benar-benar menjadi bayangan ya. Bayangan yang benar-benar menjadi masa lalu ya, karena udah langsung melewati hal yang benar-benar sulit banget gitu untuk bayangan dari Hanzo tersebut. Iya, tidak bisa ini ya, memberikan realita berarti untuk lawannya juga. Sementara untuk Lord akan spawn juga jelasnya akan ditunggu oleh tim Liquid ID. Bigetron Esports, mereka masih punya nyawa. Oke. Mereka masih punya chance di mana ada Moreno. Masih ada Moreno yang belum terpick off dari tadi. Jadi ini ya mau gak mau nih ya, Bigetron Esports mereka mainnya pelan, sabar, nunggu di belakang. Karena yang harus datang untuk end the game ya tim Liquid ID juga. Iya, stack demi stacknya harusnya aman ya hingga di menit ke-12 ini untuk Moreno. Dan ini mau gak mau cuma bisa Anavel doang yang dikirim sama teman-teman dari Bigetron Esports untuk membuka visions-nya. Masalahnya mereka akan kehilangan sepertinya untuk Lord yang kedua nanti apabila masih belum ada hal yang bisa dilakukan oleh teman-teman dari Bigetron. Terutama dari Light yang ini berbeda dengan Chow di game pertama tadi ya. Yep. Benar-benar berbanding jauh banget. Dimana kali ini memang agak sulit dengan gak adanya hero yang bisa ngebuka vision ke arah Jawhead. Yep. Sulit lagi, dia juga tipis. Jadi mudah untuk bisa dipanik buat kaleanya. Free Lord untuk tim Liquid ID tanpa kontes sama sekali. Tuh nama Lordnya udah ada tuh. Sakit bahwa milik tim Liquid ID. Udah gak bisa diambil. Ya, dan Bigetron Esports bermain bertahan. Teritori pertahanan mereka memang bakal kuat dengan adanya Cecilian dan juga Hanzo. Tapi mampukah mereka menahan nih dari gempuran member-member Liquid ID yang dari segi spell aktif loh untuk Widi sama untuk ESL ya. Iya, nah itu lagi wow, Kinjutsu dipakai untuk farming saja ya. Iya. Untuk farming karena memang cepat dari sisi cooldown juga di bawah 20 detik. Nanti akan ready lagi untuk team fight setelah Lord jalan ini. Tapi sepertinya untuk bottom base turret akan pecah bagi Bigetron Esports karena adanya efek charge juga yang bisa dipakai dari Lord ini. Jadi harus bersiap-siap untuk Bigetron Esports. Mereka harus menjaga posisi dari Moreno, jangan sampai Moreno yang terpick off. Alright, dan Lord yang kedua akan coba dive in terlebih dahulu. Tapi Fabian berhasil mengantisipasi Anavel yang baru saja terlihat dan Kinjutsunya Cold Silver dilakukan. Widi mencari kanan lini belakang, masih menunggu momentum yang tepat tapi ditangkap dengan Tsunami Slam. Berhasil memang menghilangkan Widi, tapi dua best threat dihancurkan oleh Liquid ID. Aran, nowhere to run sepertinya berhasil juga dieksekusi dan kali ini Bigetron
bermain di zona aman mereka membuat 2 member Liquid hilang. Oke, 2 tukar 2 objektif ya. 2 hero, 2 objektif. Bikin Esports masih bisa menahan memang. Mereka masih ada Moreno. Ini dia Moreno yang belum terpick off dan kita belum melihat adanya jawaban dari tim Liquid ID untuk bisa menangkap Moreno. Terlepas daripada ya flicker ejector yang harus pakai nanti. Dan kali ini dengan gak ada frontlaner, lihat gimana Bigetron Esports langsung mencoba mencari trade sebanyak mungkin. Mid outer turret berhasil mereka dapatkan. Purple buff seperti yang akan coba di kontes juga, tapi terlalu beresiko sepertinya dari Jauhead yang sudah hadir kembali, Om. Ya, ini Jauhead jadi mimpi buruk ya sebenarnya karena ejector-ejectornya yang cukup penting. Jadi momen yang ditunggu oleh TLID kapan Widi nanti bisa ke belakang dan target ini ke Moreno. Ya. Tapi kalau gak dapat Moreno ya it's okay gitu loh. Selama dapetin satu hero yang bisa langsung instant ke pick off akan sangat menguntungkan bagi tim Liquid ID. Ini bakal gimana caranya nanti Widi lagi-lagi nyari momentum sih. Karena tadi sempat mau coba dengan konsil yang dilakukan. Masalahnya memang counter setup dari Bigetron juga sekuat itu loh. Instan dari Tsunami Slam yang dibuka oleh Light. Itu yang membuat Widi gagal mendapatkan lini belakang. Tapi beda ceritanya mungkin kalau Widi dapetin space untuk konsil dan langsung nyentuh lini belakang dari Bigetron. Oke, tapi Aaron juga punya Melvic Gun ya. Oke. Secara untuk range-nya akan sedikit lebih jauh juga dan mungkin sedikit lebih aman dari Sanguine Claw. Karena yang bahaya kalau late game kan MM kita kena Sanguine Claw bad impact. Biasanya sih ada tulisan bye-bye udah langsung. Susah buat bisa kabur ya, half HP hilang, yang kedua kena bad impact udah langsung punah tuh MM-nya. Tapi Aran di bagian depan mengisi bush. Dan ini yang penting sebenarnya tadi ya, yang kita lihat dari Bigetron Esports yang tidak bisa mendapatkan bush nyaman yang mereka inginkan. Iya. Bahkan setup Tsunami Slam aja, susah banget nih mereka. Hampir nggak pernah ada malah aku bisa bilang. Gak pernah masuk. Iya nggak pernah masuk soalnya. Benar-benar sulit banget untuk bisa setup di mana Light di sini nggak dikasih space sama sekali dengan hadirnya Jauhead. Dan tadi hampir aja ada inisiasi dari Favian dan juga dari Widi yang berhasil mereka lakukan ke arah lini belakang. Dan sepertinya Light mencoba tidal strike karena bagian depan. Anafel masuk dan Kinjutsunya berhasil menghindar memang. Tapi ejector kembali dibuka. Widi memang berhasil menghilangkan nyawa dari Light. Tapi kali ini Luke pun mencoba untuk ditangkap, damage yang begitu besar membuat Eman terpaksa menggunakan zaman force defensif. Dan sekarang hanya menyisakan 3 member dari Bigetron. Setup yang dicari itu oleh Bigetron Esports tadi, ternyata kalian yang tumbang terlebih dahulu. Tanpa setup mereka harus merelakan Lord yang ketiga yang kembali diambil oleh tim Liquid ID dan seperti ini masih belum berakhir. Mereka masih bisa nabrak berbarengan juga karena 5 pemain yang masih ready banget untuk tim Liquid ID. Iya, kayaknya kita bakal diajak ke game yang sangat late lagi mungkin. Ya, ada balik lagi ya Cecilion ya. Balik lagi ada Cecilion juga karena ya kita lihat ini masih ada dead timer yang cukup sebelum Lordnya muncul. Dan itu akan memudahkan harusnya Bigetron Esports setup dengan 5 playernya di dalam area high ground ya. Apalagi flicker dari Widi pun belum available nih. Jadinya lini belakang harusnya jauh lebih aman dibandingkan ketika spellnya aktif gitu. Ya, ini lebih ke tim Liquid ID yang nunggu untuk Bigetron Esports yang keluar ya dari area base mereka juga. Dan ya Lordnya belum yang evolve, masih akan bisa ditahan mungkin. Kalau tidak ada mismove yang terjadi juga. Dan Kinjutsu hanya untuk manjangin lane bagian jauh tidak bisa dilakukan oleh Anafel. Langsung dipukul mundur dengan Hilda. Wah, ini bakal cukup sulit ya, karena 3 lane maju secara bersamaan ke teritori pertahanan Bigetron Esports. Membuka Glorious Pathway dan juga Tidal Strike, Tsunami Slam. Combo wombo karena Widi dan Widi masih bisa membeli waktu dengan adanya Immortality. Zaman Force dibuka, Eman memang berhasil mendorong mundur 4 player dari Liquid ID. Dan mereka masih bisa mempertahankan base dari Lord ketiga ini. Selama ada Moreno yang belum tumbang, sangat sulit untuk bisa menjebol pertahanan dari Bigetron Esports. Aksesnya untuk ke belakang, Moreno benar-benar di-cover oleh rekan-rekan yang lain. Dari kehadiran Luke bersama dengan Light yang memang ya ini 2 hero yang akan menjadi tumbal untuk Bigetron Esports. Tapi it's okay selama mereka masih akan bisa mempertahankan wilayah mereka. Dan tadi memang Widinya datang tanpa flicker. Jadi ya bisa kita pastikan ya agak susah ya untuk bisa langsung targetin ke bagian belakang juga. Iya, itu tadi yang aku mention juga. Dengan gak adanya flicker dari Widi ini akan dibawa ke game yang lebih panjang lagi oleh Bigetron. Karena mereka punya defense di daerah pertahanannya sangat-sangat kuat. Dan oh my god, damage yang begitu besar. Dari Favian membuat Kinjutsunya langsung menghilang di tempat. Dan mau nggak mau Anafel dipaksa untuk mundur terlebih dahulu. Ya, ke base, lagi-lagi nge-regen di dalam base. Dan juga untuk purple-nya yang bakal diadu sepertinya dari tim Liquid. Keunggulan mereka seakan-akan sudah harus netral sekarang. Karena aku ngelihatnya ini Moreno lambat laun ya, kalau memang tidak disentuh sama sekali. Yang lainnya akan step up juga. Karena item-item yang lain sudah mulai jadi. Kayak dari Light-nya bisa jadi, Luke-nya juga nanti bakal jadi. Jadi akan membuka peluang untuk Eman atau Anafel bisa masuk seandainya di target Moreno. Oke, tapi kita udah lihat tadi Immortality yang hancur dari Widi ya. Oke.
Ini target yang dituju oleh Bigetron mau nggak mau harus ke arah Widi dulu sih. Karena ketika Widinya hilang, setupnya pun dari Liquid nggak mungkin berjalan seperti ketika ada Widi gitu. Dimana dia langsung ke lini belakang dari teman-teman Bigetron Esports. Minimal ya kalau memang mau menangin di objektif ya, Iya. ambil WD-nya sekarang. Oke. Objektif ya, bukan end game ya. Iya. Oke. Dengan Lord 10 detik lagi nih Om. Apa yang bisa lakukan oleh Bigetron Esports dengan kondisi ini udah game punya mereka harusnya dengan late game Cecilian yang kita tahu sendiri damage-nya udah nggak mudah untuk dibendung. Mampukah mereka mendapatkan Lord yang aman ini Om? Tergantung, ini bakal dikontes sebenarnya untuk Lordnya. Dan setiap kali mereka konsum lagi-lagi Jekter. Oke, Tsunami Slam yang kau kena Widi. Flicker sudah dibuka dan dihindari dari Flicker dan itu dia Widi. Tereksekusi dengan begitu instannya. Luke memang menjadi pertukaran tapi di lini belakang lihat gimana Aran dipukul mundur. Gak dikasih chance untuk bisa mengejar karena Moreno. Eman memang harus kehilangan light di sana, double kill untuk Iron Siki. Dan ini menjadi trade yang kurang adil karena Liquid ID setup karena Lord keempat mereka lakukan kembali. Yep, dari 4 melawan 3 ya, karena posisi dari Aran juga yang cukup jauh ternyata. Oke, Kinjutsu. Yap, mencoba untuk mencari kembali sebanyak mungkin darah dari player Liquid ID agar mereka nggak bisa bebas. Tapi Aran berhasil mendapatkan tubuh asli dari Anavel dan sekarang Anavel dalam bahaya dan tereksekusi sudah. Anavel menghilang 2 melawan 4 dan mampukah Eman mencari momentumnya karena kali ini tershutdown sudah dan Eman berhasil membeli waktu. Fabian down 1 lawan 2. Eman mencoba menghindar menunggu untuk Zaman Force yang aktif kembali tapi Eman belum berhasil mendapatkan Lord yang keempat dan Eman pun tershutdown sudah. Habis player Bigetron Esports dan Liquid Lord keempat untuk mereka. Oke, dari Aran yang muncul dari belakang, karena tadi kita lihat dia ada di area purple buff menunggu kehadiran dari Anavel. Dan ternyata melintas di tempat yang benar juga dan end the game seharusnya bagi tim Liquid ID. Ini nggak bisa harus untuk Bigetron karena Iron Siki terlalu bebas. Dipegang oleh Luke tapi sepertinya ejector membuat Light gak bisa mendekat ke arah seorang Iron Siki dan sekarang lihat gimana Light pun menghilang di tempat. Luke mencoba membeli waktu tapi base-nya terekspos dan Liquid ID untuk game yang kedua. Wow, oke. Dan kita punya game 1 sama sekarang dari tim Liquid ID yang berhasil memenangkan game kedua tadi meskipun cukup berusaha payah. Defensive route yang dimainkan oleh Bigetron Esports masih terlihat berbahaya. Tapi satu momen teamfight yang dilaksanakan di perebutan Lord ternyata menguntungkan bagi tim Liquid ID dan bahkan Aran yang tidak terlihat sama sekali oleh Navel dan tidak ada yang mengira sama sekali memang kalau dia muncul dari belakang. Kecuali kalau kita lihat di minimapnya. Iya, tadi sebenarnya Aran sempat melakukan hal yang sama. Tapi dipukul oleh Moreno dulu sih. Yang ngebuat dia agak sedikit mundur tapi dia nggak retreat Om. Dia masih nunggu tubuh asli dari Anavel dan itu dia momentum yang didapatkan oleh teman-teman dari Liquid ID. Wow, Lord. Ternyata